Sorghum merupakan salah satu tanaman serelia yang tumbuh subur di Indonesia. Sejak lama, sorghum atau yang dikenal dengan cantel ini memiliki banyak sekali keunggulan. Selain dikenal sebagai diversifikasi pangan lokal dengan kandungan gizi yang tinggi, sorghum kerap digunakan sebagai pakan hijauan ternak hingga dibuat menjadi silase. Melihat potensi sorghum yang sangat besar di Indonesia, Badan Litbang melalui BB Biogen Kementerian Pertanian mengembangkan varietas unggul baru bernama biomasa sorghum manis atau yang dikenal dengan sorghum bioguma. Sejak dilepas pada April 2019 lalu, sorghum bioguma berhasil menarik perhatian karena tak terlepas dari banyaknya manfaat dan kegunaan dari komoditas ini. Jadi begini, sorghum ini sudah dikenal oleh nenek moyang kita ya, dari zaman dulu itu sudah mengenal. Dulu kalau di Jawa namanya cantel. Kemudian banyak juga dikembangkan di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, di NTT, di NTB. Mengapa bioguma? Bio itu adalah bioteknologi, sorghum, nah kemudian ma itu manis. Pada saat sorghum menghasilkan nira yang tinggi di atas 20%, itu potensi untuk menjadi bioetanol sangat tinggi. Jadi prosesnya sangat mudah, kemudian memerlukan input hanya yeast ya, yeast. Nah itu bisa langsung difermentasikan. Jadi bisa istilahnya oleh masyarakat yang tidak memerlukan alat yang canggih lah gitu. Nah kemudian begini, kalau di suatu daerah misalnya ada yang belum ada listrik, itu kan bisa juga untuk bahan bakar maksudnya, bisa untuk bahan baku kompor, untuk desa mandiri, untuk daerah yang terpencil, kemudian daerah-daerah yang memang tidak subur. Kalau fermentasi 1 minggu ya, 1 malam sampai 6 hari. Kalau destilasinya sekitar 6 jam. Ya, untuk menghasilkan sampai tetes terakhir maksudnya. Bagaimana tidak, Tani Lovers? Menurut Profesor Endang Gati MSI, selaku peneliti Balitbangtan Kementerian Pertanian, sorghum bioguma ini dapat ditanam pada iklim kering dan dapat dirantun hingga 7 kali. Masa produksi sorghum ini juga tinggi, yakni mencapai 7 ton per hektarnya. Tak asing lagi jika sorghum bioguma diolah menjadi produk yang bervariasi seperti gula, beras, kecap, mie, dan juga bihun. Tak hanya itu, baru-baru ini Badan Litbang melalui BB Biogen Kementerian Pertanian tengah mengembangkan bioetanol berbahan baku sorghum loh. Bioetanol merupakan bahan bakar nabati yang menjadi energi alternatif ramah lingkungan dan baik untuk performa mesin. Bioetanol sendiri telah digunakan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan juga Brazil. Pada umumnya, bioetanol terbuat dari tebu, singkong, jagung, dan bahkan air aren. Sedangkan, dengan suburnya tanah Indonesia, sorghum bioguma dapat dikembangkan menjadi bioetanol sebagaimana yang didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang sumber daya alam berkelanjutan. Nah, sekarang Tani Lovers penasaran kan bagaimana cara mengolah sorghum bioguma menjadi bioetanol? Kali ini, Mas Ihsan akan menjelaskan bagaimana pembuatan bioetanol tersebut. Kita simak yuk! Untuk pertama yang utama sekali yang kita harus siapkan itu batang sorghum. Batang sorghum masa umur panen itu kurang lebih sekitar 100 sampai 120 hari. Yang harus kita siapkan itu setelah proses permanenan kita buang dulu untuk daun-daunnya, kita papas daun-daunnya. Setelah itu kita masuk ke mesin press. Nah ini untuk mesin press untuk mesin press batang sorghumnya. Ini bisa sekali 5, 10 tergantung si operator itu masukin dan keluar untuk niranya itu di sini dan kita tampung seperti itu. Setelah proses pengepresan selesai, kita mengalih ke pemasakan. Pemasakannya ini kita manasin
Dan niranya itu selama kurang lebih 10 menit dengan suhu temperatur itu 40 derajat. Setelah proses pemasakan itu selesai selama 10 menit, baru kita simpan dan dinginkan. Dan ada beberapa untuk pencampuran sedikit aja. Urea itu 0,5%, NPK itu 0,2%, dan pengembang itu sekitar 2%-an, Mbak. Setelah proses pencampuran itu kita selesai, baru kita masuk ke masa fermentasi. Fermentasi itu kita proses selama 1 malam untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Setelah proses fermentasi selesai, barulah kita ke alat destilasi bioetanol itu. Seperti inilah. Kadar alkohol dalam destilasi itu bisa kita atur antara berapa persen yang kita akan kita dapatkan. Makin besar kadar alkoholnya, makin sedikit itu rendemennya yang kita hasilkan. Tapi makin sedikit kadar alkoholnya, makin banyak juga rendemen yang akan kita dapatkan. Jadi suhu yang kita atur itu jangan lebih dari 40 derajat. Makanya kita ada proses itu untuk pemasakan itu, kita ada otomatis. Untuk kompor gas itu di angka 40 itu kompor gas itu mati. Itu didiamkan selama 10 menit. Jadi dia nggak akan bisa lebih dari 40 derajat. Karena kenapa kalau lebih? Karena mikroba yang ada ini kalau lebih itu mati dan hasilnya pun nggak efektif. Yang kita dapetin itu mikrobas itu tuh pengembangnya itu. Nah, kita di fermentasi itu kita kasih makan lagi, nutrisi lagi supaya mereka itu hidup, tapi untuk menghasilkan disuling ini nih, Mbak. Dan untuk penyuling ini yang kita titik poin itu kita ada di pemanasan atas kondensasi itu, Mbak. Antara level itu 80 sampai 85 derajat yang kita perhatikan, karena dari situ kita bisa tahu kualitas kadar alkohol itu berapa persen gitu yang kita inginkan. Kalau sekarang ini kita masih bisa menghasilkan sepertiga dari kapasitas si alat ini. Jadi kalau misal kita suling 30 liter, kita kemungkinan dapat itu sekitar 10 literan untuk kadar alkoholnya, Mbak. Tapi cuman kita nggak bisa jadi patokan karena rendemen yang berapa persen yang kita harus pakai. Karena makin tinggi kadar alkoholnya, makin kecil juga rendemennya, seperti itu, Mbak. Alhamdulillah kalau sampai sekarang itu masih 90%, Mbak. Kita akan ningkatin ke lebih dari 90% itu, kemungkinan ada penambahan satu alat lagi, namanya dehidrasi, untuk meningkatkan kadar alkohol. Cuman akan menurunkan rendemen dari si bioetanol itu sendiri. Nah, kalau pada otomotif itu sebetulnya kegunaan itu buat meningkatkan oktan. Nah, oktan yang kita tapi cuman ada beberapa tipikal. Tipikal itu mesin mobil itu kuat apa tidak, karena akan berdampak itu panas pada mobilnya. Karena pernah kita coba itu antara murni dan dicampur. Kalau murni kita tidak bisa lama karena mesin itu kan panas. Tapi kalau misalkan untuk campur nilai oktan lebih tinggi dan ramah lingkungan. Kalau sekarang yang masih kita pakai itu pertama untuk hand sanitizer, dan kalau kita masih bisa pun sebetulnya pakai untuk bahan pengganti kompor gas. Jadi bioetanol itu buat untuk bahan bakar aja, Pak. Bahan bakar bikin kompor dari bahan baku dari bioetanol sendiri. Apinya pun lebih biru kalau pakai kompor. Kita masak pakai bahan bakar bioetanol. Kalau untuk masa tanamnya kita pas antara 10 sampai 120 hari, yang kita dapat itu dari 100 batang sorghum itu kita mendapatkan itu sekitar 12 liter nira sorghumnya itu. Tapi kalau lebih dari 120 hari kemungkinan akan lebih memperkecil nira sorghumnya itu sendiri, Mbak. Itu yang membedakan masa tanamnya antara 100 sampai 120, dan lebih dari 120 itu mungkin akan, kalau lebih dari 120 mengurangi kadar nira dari batang sorghum itu sendiri karena udah kering. Karena setelah panen kita nggak dijemur, kita langsung masuk ke pengepresan. Setelah dipres itu karena kalau kita jemur itu mungkin akan mengurangi kadar niranya sendiri karena kering karena matahari itu sendiri, Pak.
Wow, itu dia tadi Tani Lovers keunggulan dari bioetanol sorghum. Dilansir dari publikasi BPPT Kementerian Pertanian, bioetanol sorghum memiliki angka oktan yang tinggi, sekitar 105 hingga 110. Peluang pengolahan bioetanol sorghum juga dapat menjadi lahan kerja bagi masyarakat perdesaan hingga pengembangan daerah. Wah, semakin maju, mandiri dan juga modern saja ya. Itu dia Tani Lovers Teknotani kita pada kali ini. Semoga informasi tadi dapat menginspirasi bagi kita semua ya. Saksikan terus Teknotani, program yang membahas teknologi pertanian terkini. Sampai jumpa!